Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak solih-solihah semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita belajar kembali. Kali ini kita akan belajar tematik 4A, subtema 2. Kita lanjut ke pembelajaran 5 dan 6 ya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan anak solih-solihah buka buku paket tematiknya halaman 68. Nah, tujuan pembelajaran 5, ini kita ke pembelajaran 5 terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran 5 yaitu yang pertama menceritakan tentang perayaan hari besar agama sebagai bentuk keragaman di sekitar. Itu muatan IPS ya. Yang kedua mempraktikkan gerak tari berpasangan, itu muatan SPDP. Ini kita skip saja, tidak perlu kita pelajari ya. Nah, tujuan pembelajaran 6 yaitu mencerminkan menceritakan, ini salah ya. Menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama, itu muatan PPKN. Yang kedua meringkas teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung, itu muatan bahasa Indonesia ya. Nah, silakan anak Soli buka buku paketnya halaman 68. Kita akan yang pertama menceritakan tentang perayaan hari besar agama ya. Kita memiliki teman atau memiliki tetangga atau memiliki kerabat itu dengan agama yang berbeda-beda ya. Agama yang di Indonesia yang diakui kemarin sudah kita jelaskan ada 6 ya, yaitu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Nah, mereka semua ini merayakan hari besar agama yang berbeda-beda pula ya. Berbeda-beda agama juga berbeda-beda merayakan hari besar agama mereka ya. Nah, di sini meskipun berbeda-beda perayaan hari besar agamanya, kita harus tetap menghormati ya, menghormati dan menghargai dan tidak mengganggu ya. Maka kita harus bersikap toleransi. Toleransi itu bukan berarti kita menghadiri perayaan hari besar mereka pula ya. Tidak boleh kita menghadiri perayaan mereka karena ya seperti pada Al-Quran surat Al-Kafirun ya, di situ lakum dinukum waliyadin ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi ya itu adalah prinsip agama kita yang harus kita pegang teguh ya. Nah, oleh karena itu sikap toleransinya cukup kita tidak mengganggu mereka, cukup kita menghormati mereka ya. Tidak boleh menghadiri perayaan hari besar mereka ya. Nah, umat Islam, kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim, kita merayakan hari besar keagamaan yaitu Idul Fitri, Idul Adha ya. Nah, ini adalah contoh salah satu perayaan umat Islam yaitu Idul Fitri, merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Biasanya dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Sebelum Idul Fitri biasanya kita melaksanakan apa? Ibadah saum ya, puasa selama sebulan. Pada saat Idul Fitri, umat muslim mengunjungi sanak-sanak saudara dan berkumpul serta bermaaf-maafan. Ini adalah perayaan umat Islam. Nah, begitu juga dengan agama-agama yang lain, mereka juga merayakan hari besar agama mereka ya. Nah, ini adalah untuk pengetahuan kalian saja ya. Tidak perlu kita contoh dan kita rayakan ya. Ini untuk pengetahuan saja ya. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik yaitu Natal ya.
Ini biasanya diperingati setiap tanggal 25 Desember. Nah, ini adalah contoh perayaan umat Hindu, yaitu Nyepi. Hari besar keagamaan umat Hindu yaitu Nyepi. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Nah, saat perayaan Nyepi ini, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri, ya. Selanjutnya ini adalah umat Buddha, ya. Nah, hari besar keagamaannya apa? Waisak. Waisak ini di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Biasanya dilakukan di Candi Borobudur ya, di Jogja ya. Nah, yang ini adalah Imlek. Nah, Imlek itu adalah hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan tahun baru Imlek ini dimulai dari hari pertama dan bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau, nah, pembagian uang ya, setelah sembahyang di kelenteng. Itu adalah hari-hari besar keagamaan berbagai agama di Indonesia, yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke pembelajaran 6 ya. Menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama. Untuk yang praktek tari kita skip saja, kita langsung ke pembelajaran 6, buka halaman 73 ya. Nah, sikap kerjasama. Kerjasama kan kemarin pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 3 dan 4 sudah boleh kita jelaskan ya apa itu kerjasama. Nah, sikap kerjasama itu seperti apa? Yaitu sikap yang saling memberikan bantuan jika salah satu kesusahan, saling menciptakan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Itu adalah contoh sikap kerja sama. Terus adanya dialog antar tokoh umat beragama yang membicarakan tentang kerjasama. Ini membicarakan tentang kerjasama ya, bukan tentang agama mereka ya. Yang keempat yaitu saling menghormati antar umat beragama, yaitu saling menghormati, saling menghargai, bersikap toleransi. Itu adalah contoh sikap kerja sama ya. Selanjutnya contoh kegiatan kerjasama. Nah, ini adalah contoh kegiatan kerjasama di lingkungan masyarakat ya. Contohnya apa? Ini masyarakat Kampung Sehat Melati itu menanam pohon dan bunga bersama-sama agar lingkungan mereka asri dan sejuk ya. Kemudian yang kedua, warga menanam apotek hidup karena nanti bermanfaat untuk masing-masing keluarga ya. Apabila ada yang sakit atau apa, bisa dimanfaatkan tanaman apotek hidup ya. Yang kedua, warga memilah-milah sampah antara sampah organik dan anorganik, dipilah-pilah ya, agar tidak terjadi penumpukan sampah dan mengambil sampah yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, bisa didaur ulang seperti ini. Ini warga mendaur ulang sampah menjadi bahan yang kreatif ya. Bisa bikin kreasi atau dibikin kerajinan apa, itu bisa kita manfaatkan sampah yang sudah kita pilah-pilah ya, agar tidak terjadi penumpukan sampah di lingkungan sekitar. Selanjutnya contoh kerjasama ini di lingkungan sekolah, yaitu biasanya kita kalau tatap muka ya, kalau hadir ke sekolah kita ada piket kelas. Nah, biasanya piket kelas ini ada pembagian ya, pembagian regu. Siapa yang hari Senin, yang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu adalah contoh kerjasama ya. Bekerjasama dalam contohnya apa? Kali ini kalau di kelas, kalau di sekolah contohnya apa? Bekerjasama menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ya. Kerja bakti di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Menyiram tanaman, membersihkan halaman sekolah, dan masih banyak contoh-contoh lainnya ya. Nah, selanjutnya kita ke meringkas halaman 75. Nah, meringkas teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu membuat
membuat. Itu muatan bahasa Indonesia ya. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran kemarin itu apa? Biasanya peta pikiran itu berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Jadi sebelum membuat ringkasan, biasanya kita membuat peta pikiran ya. Nah, meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Sama saja dengan merangkum ya, meringkas itu sama saja dengan merangkum. Jadi kita ringkas, kita ambil teks-teksnya yang penting-penting, yang inti-inti teksnya kita ambil dan kita tulis kembali secara singkat. Jadi ringkasan itu apa? Ringkasan adalah bentuk singkat dari suatu bacaan ya. Kita ulangi, ringkasan adalah bentuk singkat dari suatu bacaan. Nah, ada langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Apa saja? Yaitu yang pertama, membaca bacaan dengan cermat. Jadi bacaannya tidak hanya sekedar dibaca saja, tetapi dipahami. Ya, biar tahu maksud isi bacaan itu apa, ya, menjelaskan tentang apa. Yang kedua, mencatat gagasan pokok dan hal penting atau hal penting ya, mencatat gagasan pokok atau hal penting dalam bacaan. Yang ketiga, menuliskan kembali gagasan tersebut sesuai urutan. Harus urut menulis gagasannya, tidak boleh acak-acakan ya. Paragraf pertama nanti ditulis paragraf kedua ataupun sebaliknya, tidak boleh seperti itu ya, harus urut tetapi ringkas singkat ya, dengan bahasa yang lebih ringkas. Ini semua sudah ada di buku paket kalian ya. Kalian garis bawahi pada halaman 75 yang paling bawah. Tuh, itu kalian garis bawahi ya. Nah, alhamdulillah cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Apabila kurang dipahami silakan bertanya ya. Dan untuk latihan hari ini yaitu menceritakan pengalamanmu tentang perayaan hari besar keagamaan. Maksudnya ini menulis cerita ya. Jadi misalkan cerita tentang Idul Adha kemarin, kalian bagaimana Idul Adha atau Idul Fitri boleh ya. Kalian tulis karangan, mengarang pengalaman kamu tentang perayaan hari besar tersebut, boleh Idul Adha, boleh Idul Fitri. Satu paragraf saja ya, dan satu paragraf itu minimal berisi 4 kalimat ya. Satu paragraf saja minimal 4 kalimat. Kalau 5 kalimat bagaimana Bu? Boleh. 9 kalimat boleh, atau 2 paragraf boleh. Ini hanya minimal ya, minimal satu paragraf, minimal satu paragraf dan minimal dalam satu paragraf 4 kalimat ya. Kalian kerjakan di kolom halaman 69, itu ada kolom ya, kalian tulis saja di kolom tersebut ya. Kemudian tolong kerjakan ayo berlatih halaman 76 nomor 1A dan B. 1A dan B. Nah, hanya itu saja ya latihan hari ini. Apabila kurang jelas latihannya silakan bertanya. Jazakumullahu khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.